Ya, selamat sore kembali para peserta MSK. Sabtu lalu kita sudah belajar tentang kasih Allah Bapa. Bagaimana Allah mengasihi manusia, Ia punya rencana rencana yang indah, rancangan yang indah buat manusia supaya manusia hidup berbahagia. Namun manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Namun Allah tetap tidak berhenti mengasihi manusia, kasih Allah kekal. Allah menyelamatkan manusia dengan memberikan janji ada lahir seorang keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kuasa salib. Ya. Kita akan baca Tuhan dalam Yohanes 3:16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, For God so loved the world that he gave his only begotten son, anaknya yang tunggal satu-satunya, anak laki-laki yang satu-satunya, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka beranak cucu, manusia makin banyak di muka bumi ini. Allah begitu besar mengasihi manusia, Allah ingin supaya manusia punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Dia. Allah tetap mencari manusia, mau menyelamatkan manusia. Dia kirim nabi-nabi untuk memberikan firman supaya manusia kembali kepada Allah. Namun manusia banyak yang menolak. Lalu Allah mengirim hakim-hakim, imam-imam. Dan terakhir Allah mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah memberikan anaknya, anak satu-satunya. Yang kita peringati, ya, sebentar lagi kita hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kita tahu cerita Natal di kitab Injil. Jadi ibunya Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, belum hubungan suami istri, namun Maria dikatakan oleh malaikat, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus, sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Umur 30 tahun Yesus mulai pelayanan, 3,5 tahun kemudian Yesus mati di salib. Jadi Yesus mati 33,5 tahun. Nah, kita perlu sadar bahwa perhitungan tarik Masehi ini dimulai sejak Yesus lahir. Ya. Jadi sebelum Yesus lahir disebut sebelum Masehi. Orang Inggris bilang BC, before Christ. Kalau setelah Yesus lahir disebut tahun Masehi. Atau orang Inggris bilang AD, Anno Domini, tahun Tuhan. Sekarang tahun 2021. Itu sejak Yesus lahir. Ya. Nah, itu adalah fakta sejarah. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan fakta sejarah juga Yesus itu mati di kayu salib. Nah, kematian Yesus lah yang menyelamatkan manusia. Nah, kita akan baca firman Tuhan dalam pasal 3, 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Allah karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Kematian di kayu salib itu adalah cara kematian yang mengerikan. Yang mati salib oleh pemerintahan Romawi itu ratusan, mungkin ribuan orang. Orang yang mati di salib itu biasanya kriminal kelas berat ya. Saking beratnya hukumannya itu harus disalib gitu. Karena orang disalib itu mengerikan sekali. Sebelum disalib, orang itu harus dipecut dulu 40 kurang 1 pukulan, berarti 39 kali. Badannya dipecut. Kemudian dia harus memikul palang salib itu. Salib itu cross itu ya, palang salib. Dia harus pikul ke tempat di mana dia akan digantung.
Dan ketika mau digantung, dia dipaku dulu tangannya. Tangan kiri, kanan, dan kakinya. Itu dalam posisi hidup. Jadi orang disalib itu dalam kondisi hidup. Dan dia bisa berhari-hari di situ. Setengah mati, setengah hidup. Bayangin. Ditelanjangi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Dan kerap kali dalam kondisi orang setengah mati itu, ada burung pemakan bangkai. Matok-matokin mau makan itu. Jadi bayangin, kematian mengerikan di salib itu. Yang mati di kayu salib bukan hanya Yesus. Pada hari Yesus disalibkan pun ada sebelah kanan, sebelah kirinya mati di salib. Jadi kematian di salib itu adalah hukuman pemerintahan Romawi kepada kriminal kelas berat. Namun kematian Yesus berbeda. Kematian Yesus bukan sekedar hukuman oleh pemerintahan Romawi kepada orang-orang yang dihukum oleh pemerintahan Romawi. Tapi secara teologis, itulah kematian yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kematian Yesus kayu salib itu sudah ditentukan jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Ingat Sabtu lalu saya sudah menerangkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, makan buah yang dilarang Tuhan, manusia itu kan akhirnya sembunyi karena merasa malu. Lalu mereka ketika Tuhan Allah datang, mereka keluar dari tempat persembunyiannya, sudah pakai pakaian, membuat pakaian dari daun. Tapi kemudian Tuhan mengganti pakaian Adam dan Hawa dengan apa? Ada yang tahu? Kulit binatang. Berarti binatang harus disembelih dulu kan? Darahnya dicurahkan. Dan di Alkitab dinyatakan, di dalam darah itu ada nyawa. Jadi dosa itu hanya bisa ditutupi oleh darah, oleh nyawa. Dan bukan oleh darah binatang. Itu hanya perlambangan. Di perjanjian lama, orang kalau datang sama Tuhan harus bawa persembahan korban. Dia harus bawa persembahan lembu atau binatang domba. Dia menumpangkan tangannya atas domba yang dipersembahkan itu, lalu domba itu disembelih, darahnya dicurahkan. Artinya apa? Kesalahan dari orang yang membawa persembahan itu sudah ditutupi oleh darah. Nah, darah binatang tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu cuma perlambangan. Bukan lahir itu keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, ketika ia mau mulai pelayanannya di Sungai Yordan, dia memberi diri dibaptis. Yohanes Pembaptis berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang telah disembelih untuk dosa dunia. Jadi Yesus itu dikenali ada penggenapan dari korban darah di perjanjian lama. Yesus ada mati di kayu salib. Kali itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu sudah ditentukan oleh Allah Bapa sebagai jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Nah, untuk mengalami kuasa salib Kristus yang menyelamatkan, kita harus mengerti beberapa hal berikut. Yang pertama, Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Yang ketiga, percaya kepada Yesus adalah wujud respon manusia menerima kasih Allah. Nah, saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama, Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia mengalami kematian, keterpisahan dengan Tuhan Allah. Dan tidak ada perbuatan manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Karena satu dosa saja dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa. Makan buah yang dilarang Tuhan, manusia sudah diusir dari Taman Eden. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan Allah. Namun Allah berjanji, nanti ia akan mengutus dari keturunan perempuan akan lahir, menghancurkan kepala ular. Dan itu dinantikan. Dan akhirnya kita tahu penggenapannya, kitab Injil menyatakan bahwa penggenapan itu adalah Yesus Kristus. Allah tidak mengorbankan malaikat, tidak mengorbankan benda-benda ciptaan yang lain, dia mengorbankan anaknya sendiri.
Yesus, anak laki-laki satu-satunya yang miliki. Mengapa Bapa mau memberikan Yesus kepada manusia? Ya. Karena sebelum peristiwa ini, kita harus ingat, ya, pernah ada peristiwa di Kejadian 15. Allah berkenan kepada seorang yang bernama Abraham. Abraham itu tidak punya anak, umur 75 tahun nggak punya anak. Allah memberikan anak perjanjian, lahirlah Ishak. Ketika Ishak sudah berusia remaja, Allah berfirman menguji iman Abraham. Persembahkan anakmu satu-satunya itu, anak laki-laki satu-satunya itu, kepadaku. Dan Abraham taat kepada Allah. Ketika Abraham mau menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan sebagai korban, Allah berfirman, stop Abraham, aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Karena engkau mau berbuat itu, aku berjanji. Oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Oleh keturunanmu yang dimaksud itu akhirnya dijelaskan di Alkitab oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Keturunanmu di situ adalah Kristus Yesus. Jadi karena Abraham berani memberikan anak tunggalnya kepada Allah, Allah pun bersedia memberikan anak tunggalnya buat manusia. Luar biasa ya. Nah, kalau mendengar anak tunggal, Allah kok punya anak, jangan kita punya pola pikir itu anak biologis ya. Allah itu roh, bukan kayak kita manusia punya darah dan daging. Allah punya anak, itu kedekatan. Yesus memanggil Allah sebagai Bapaknya, ya Aba, ya Bapa. Yesus disebut anak Allah oleh karena kedekatan antara Yesus dengan Bapa di sorga. Nah, Allah itu roh. Ya. Dikatakan di Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu Allah Bapa, dan firman-Nya itu satu. Seperti saya saat ini. Saudara mendengar dari mulut saya keluar perkataan. Perkataan saya, firman yang keluar dari mulut saya ini kan berasal dari diri saya. Nggak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan Yesus. Dia adalah firman, kalimatnya Allah. Yesus berasal dari Allah. Dia keluar dari Bapaknya sendiri. Allah memberikan anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Dia kirim anaknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah telah mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia jadi manusia lewat peristiwa mujizat inkarnasi, yaitu kelahiran seorang dari perawan Maria. Dan Yesus itu akhirnya menyelamatkan manusia dengan cara apa? Salib. Yesus mati di kayu salib oleh karena secara politis desakan orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak suka sama Yesus, imam-imam, ahli Taurat, semua menghasut dan mendakwa Yesus sudah menghujat Allah. Diserahkan kepada pemerintah Romawi zaman Pontius Pilatus berkuasa supaya Yesus disalibkan. Itu secara historis, tapi secara teologis. Yesus mati di kayu salib sebagai jalan pendamaian. Dan luar biasanya Yesus mau mati di kayu salib. Malam sebelum Yesus menyerahkan dirinya, di Taman Getsemani Yesus berdoa. Dia tahu bahwa dia besok akan menderita. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi Bapa. 3 kali Yesus berdoa seperti itu. Dan Yesus akhirnya bersedia menderita, dipecut, habis bilu-bilu keluar dari tubuhnya, rusak, darahnya keluar. Dia harus pikul salib itu. Sebelum dimahkotai duri, keluar darah dari kepalanya. Sampai di bukit Golgota, Yesus dipaku tangan kiri, tangan kanan, kaki. Dan dia digantung, ditelanjangi, dipermalukan. Dia mau mati kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia mau menanggung semua dosa kita. Dikatakan Roma pasal 5, Yesus rela berkorban bahkan ketika manusia masih berdosa dan berseteru dengan Allah. Kuasa salib Kristus menjadikan manusia diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Orang yang melakukan dosa, ia tahu dosa itu salah, tapi dia berdosa terus. Akhirnya dia menjadi hamba dosa.
orang yang diperbudak oleh dosa. Dan kematian Yesus, salib Yesus Kristus, itu memerdekakan manusia dari kuasa dosa itu. Kita diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kita bisa tidak berbuat dosa lagi karena salib Kristus. Kuasa salib Kristus juga menjadikan manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersatu dengan manusia. Ada jurang pemisah dosa. Dan salib Kristus itu menjembatani manusia dengan Allah. Dan kuasa salib Kristus, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan manusia cara jasmani dan cara batin juga. Tuhan bisa menyembuhkan luka batinmu. Tuhan bisa menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah wujud kasih Yesus kepada kita manusia. Yang ketiga, percaya kepada Yesus adalah wujud respon manusia untuk menerima kasih Allah. Jadi Allah sudah menyelamatkan manusia dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib. Tapi sekarang, kalau manusia mau menerima keselamatan itu, harus merespons, harus menanggapi. Bagaimana menanggapi? Percaya. Karena keselamatan Allah harus respon dengan percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Percaya berarti menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata, bila kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saya mau kasih saudara gambar ini. Saya tadi baru cari ilustrasi jembatan, ya. Di gambar pertama, saudara perhatikan di situ, manusia dan Allah itu terpisah. Allah Maha Suci, Maha Adil. Manusia terpisah dengan Allah karena dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah, sehingga manusia tidak lagi punya hidup kekal, yang ada kebinasaan kekal. Semua orang telah berdosa. Semua manusia, keturunan Adam dan Hawa, semua sudah berdosa. Dan upah dosa ialah maut, kematian. Makanya semua manusia itu mengalami kematian tidak terkecuali. Ada orang yang mengaku dirinya suci pun kalau dia mati berarti dia orang berdosa. Begitu banyak agama di dunia ini, tapi juga pemuka-pemuka agama, pendiri agama juga mati kan. Itu menandakan semua manusia tidak terkecuali. Mau orang ateis, mau orang beragama, kaya, miskin, apapun status sosialnya, berpendidikan, tidak berpendidikan, apapun warna kulitnya, yang namanya manusia suatu hari pasti mati. Karena upah dosa ialah maut. Dan hukuman itu pasti, manusia ditetapkan mati sekali, kemudian akan dihakimi. Dan ujung-ujungnya manusia yang terpisah dengan Tuhan Allah adalah masuk neraka, api yang menyala, siksaan api yang menyala. Baik, kita akan lihat gambar kedua. Manusia itu terpisah dengan Tuhan Allah, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Adil, ya. Karena keterpisahan dengan Tuhan Allah, maka manusia mengenal kebinasaan kekal. Dan manusia berusaha untuk kembali kepada Allah dengan beragama, dengan berbuat saleh, dengan berbuat amal, berbuat baik, tapi tidak bisa membawa manusia kepada Allah. Karena manusia itu semua akan mengalami kematian. Upah dosa ialah maut. Segala usaha dan perbuatan manusia tidak dapat menyeberangkan dirinya kepada Allah, tidak bisa membawa dia ke surga, melewati jurang yang memisahkan. Bagaimana jalan keluarnya? Kita akan lihat di gambar ketiga. Gambar ketiga ini, Allah memberikan Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Dan Yesus mewujudkan kasihnya dengan salib. Salib Yesus Kristus itu menjembatani antara manusia dengan Allah. Kristus orang benar, ia mati bagi dosa kita, ia bangkit untuk membawa kita kepada Allah. Jadi kita lihat, ya, Allah Bapa sudah menyatakan kasihnya kepada manusia lewat Yesus. Dia berikan Yesus, anak satu-satunya. Dia kirim anaknya jadi manusia, dari atas turun ke bawah jadi manusia. Dan Yesus mewujudkan
kasihnya itu dengan apa? Salib. Dia bersedia mati di salib sebagai jalan pendamaian. Namun, manusia bisa baru kembali kepada Allah kalau ada respon manusia. Bagaimana respon manusia? Itu percaya. Ya, saudara dan saya harus percaya dengan pengorbanan Yesus. Kalau engkau percaya dengan pengorbanan Yesus, bahwa Yesus mati di kayu salib bagi dosamu, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan engkau, maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, kamu yang percaya kepada Yesus peroleh hidup kekal, tidak masuk dalam hukuman, sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Jadi kita harus memilih, ya. Kalau Bapak sudah mengasihi manusia, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, yaitu memberikan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniai anak yang tunggal. Dan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Dia mati di kayu salib, Dia bersedia mati di kayu salib. Nah, tinggal sekarang manusianya mau nggak diselamatkan oleh Tuhan, mau nggak terima hidup kekal. Responnya adalah percaya. Barang siapa mau menerima hidup, dia harus percaya kepada Yesus. Nah, setelah orang percaya pada Yesus, maka kita bukan lagi jadi hamba dosa, tapi jadi hamba Kristus. Karena itu kita harus menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran di dalam pimpinan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin mengajak peserta SMK ini untuk meresponi kasih Allah Bapa. Jadi kita melihat bahwa Bapa sudah mengasihi kita manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus buat kita. Dia kirim anaknya jadi manusia. Dan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Dia bersedia mati di salib bagi dosa-dosa, sebagai jalan pendamaian. Sekarang jembatan sudah tersedia antara manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Suci. Yang perlu dilakukan adalah respon kita, yaitu percaya pada Yesus. Percaya artinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Firman Tuhan berkata banyak orang menolak Yesus, tapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu mereka percaya pada Yesus. Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Pada siapa mendengar suaraku, membukakan pintu hatinya, maka aku akan masuk. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah memiliki Yesus dalam hatimu? Kalau engkau masih ragu apakah Yesus ada dalam hatimu, undang Yesus masuk hatimu. Saya mau ajak kita berdoa. Ikuti doa saya. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Engkau mengaruniakan Yesus buat kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersedia mati di kayu salib bagi dosa-dosa. Menjadi jalan pendamaian, menjadi jembatan, supaya aku kembali kepada Tuhan Allah. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau menerima Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi dosaku. Dan aku percaya Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan. Terimalah aku Tuhan menjadi anak. Aku mau menjadikan Engkau sebagai juru selamatku, sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal atas hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dalam kelompok ya. Silakan di-sharingkan di kelompok masing-masing. Perubahan apa yang saudara rasakan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kedua, adakah ikatan dosa yang menghalangi saudara menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal? Penguasa satu-satunya hidup. Atau ada yang lain yang berkuasa hidup? Kenapa komitmenmu selanjutnya? Oke, silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Dan jangan lupa ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.